lunch, it was in front of I'm I was writing something, and I didn't realize that I haven't turned off my camera. And then at the moment, I was sleepy, and it was like so hard for me to open my eyes. And then it was literally I closed my eyes, and then my students, some of them, they type in the chat and they, "Pa, are you sleepy? Oh my god, what have I done? I haven't turned off my camera." So it's just like, oh my god. So I replied, "Yeah, I'm very sleepy right now, so I need to get my coffee." Get your coffee. So it was embarrassing, but for some reason, yeah, we need to admit that we are human, we are tired as well, right? And then yeah, What time even was it happen? after lunch. So It's a sleepy time. it's sleepy time. It's like okay, bedtime. Selamat datang di Temukan Kata, karena kata kita bertemu. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah seorang narasumber yang tidak kalah menarik. Beliau adalah Richard Basukur. Halo. Perkenalkan, Richard adalah salah seorang teman yang berasal dari pulau yang jauh di sana, yaitu Pulau Flores. Betul ya, Richard? Betul, Ya. Richard, boleh perkenalkan tentang diri Richard? Saya Richard, saya mengajar di satu sekolah yang sama dengan Praska. Saya berasal dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Cukup jauh dari sini. Richard ini adalah putra daerah. Hari ini saya mau berbincang atau ngobrol-ngobrol santai dengan Richard tentang bahasa daerah. Tapi tidak hanya bahasa daerah, kita juga akan bahas tentang penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Richard, sejak kapan menggunakan bahasa daerah? Sejak kapan menggunakan bahasa daerah? Kayaknya sejak kecil ya. Sejak kecil itu bahasa kayak bahasa pertama yang aku terima dari orang tua. Terus berlanjut ketika kecil bermain dengan teman-teman. Ya seluruh masa kecil lah sampai SD, SMP, SMA ketika masih di kampung menggunakan bahasa daerah. Jadi semua anggota keluarga, saudara. Ya, menggunakan bahasa daerah semua. Sehingga tetapi sekarang sudah agak berubah dalam arti frekuensi penggunanya sedikit sekali. Lebih sedikit. Lalu bagaimana penggunaan bahasa daerah Richard sendiri? Penggunaan bahasa daerah dulu. Bahasa daerah adalah bahasa yang pertama kali orang tua perkenalkan, yang mereka gunakan sehari-hari. Sehingga dulu waktu kecil yang menggunakan bahasa daerah di kampung bermain, tahu lah ya. Tetapi berbeda ketika di sekolah udah masuk SD, itu semuanya pakai bahasa Indonesia di dalam kelas, terutama ketika guru ngajar. Jadi penggunaan bahasa daerah digunakan untuk keperluan informal, sementara di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Lalu seberapa banyak frekuensi bahasa daerah digunakan dengan bahasa Indonesia yang seiring perkembangan Richard masuk sekolah, kuliah misalnya? Sangat besar perubahan frekuensinya. Tetapi secara umum dari orang-orang di kampung masih banyak menggunakan bahasa daerah, mayoritas, tapi mereka orang yang udah berumur 30-an yang sangat sering. Tetapi orang yang makin lebih muda, mereka justru tidak terlalu tahu berbahasa daerah yang baik. Jadi bercampur bahasa Indonesia, bahasa daerah. Jadi saya pun ketika saya kemudian SMP, SMA bergaul dengan bahasa Indonesia, terus kemudian masuk kuliah di Malang, kuliah di Malang loh 4 tahun. Pernah ke Malang? Oh, di Malang? Di Malang. Oh, baik. Terus kuliah di Malang, bertemu dengan mahasiswa lain dari berbagai daerah. Ya, itu yang membuat frekuensi penggunaan bahasa daerah itu sangat-sangat sedikit. Apalagi dengan sekarang tinggal di Jakarta, lebih banyak orang lagi kan. Ya. Menarik. Berarti anak-anak di Manggarai mungkin ya saat ini penggunaan bahasa daerahnya sudah semakin menipis. Sudah semakin karena mereka menonton televisi. Mereka menonton YouTube, mereka menonton acara dari manapun dengan semuanya bahasa Indonesia lah, kebanyakan. Ya sehingga bahkan acara-acara di sana pun semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga ya anak-anak yang sekarang, bahkan adik bungsu juga tidak terlalu lancar berbahasa daerah. Berarti sekarang kalau boleh dikategorikan ke dalam rentang usia,
Kira-kira usia berapa yang masih mempertahankan bahasa daerah? Secara data belum ada. Sampai sekarang aku belum tahu. Mungkin perlu melakukan penelitian di situ. Tapi sejauh yang aku lihat, yang masih menggunakan bahasa daerah ya umur seumuran mulai dari umur aku 20-an, 25-an ke atas sampai 60, 70-an yang udah tua-tua. Tetapi 25 ke bawah itu udah mulai berkurang. Penggunaan bahasa daerahnya sudah sangat sedikit. Bahkan yang paling parah itu bercampur. Ketika berbicara menggunakan bahasa daerah sama menggunakan bahasa Indonesia itu bercampur. Itu justru yang bikin jadi tidak bagus lah menurut aku. Jadi anak-anak di usia 20 tahun ke bawah saat ini sudah mulai berkurang menggunakan bahasa daerah. Benar. Meskipun di Manggarai ya? Iya. Baik. Richard juga sekarang sedang menempuh pendidikan guru Montessori yang berpusat di Amerika Serikat. Betul ya? Betul. Dan kami menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah. Otomatis Richard juga menguasai bahasa asing. Betul? Saya Betul, tidak ya? bisa mengatakan menguasai, tapi sedang belajar. Sedang belajar, tepat. Kata yang tepat saat ini mungkin itu ya, untuk menguasai bahasa asing kita masih terus belajar. Iya. Bagaimana penggunaan bahasa asing Richard sendiri? Yang pertama, saya belajar bahasa asing, bahasa Inggris ya, bukan bahasa asing yang lain, bahasa Inggris terutama. Belajarnya dulu, belajar sebagai kurikulum, belajar sebagai pelajaran. Tapi tidak menggunakan secara aktif. Saya mulai menggunakan itu secara aktif dan mulai benar-benar belajar secara sungguh, terutama secara berbicara, ketika mendengarkan, respon segala macam 2 tahun terakhir ketika saya mulai mengajar. Jadi saya mulai mengajar sekaligus mulai belajar dengan serius bahasa Inggris. Terus kemudian ketika mulai dengan kursus kuliah untuk Montessori, mau tidak mau memang harus benar-benar belajar lebih giat lagi untuk bisa mengikuti kursus itu yang semuanya dalam bahasa Inggris. Ya, makanya saya tetap berpendirian bahwa saya masih tetap belajar. Jadi tidak bisa mengatakan saya menguasai. Saya menggunakan secara aktif tapi sedang belajar gitu aja. Masih terus belajar. Menarik. Berarti Richard saat ini sedang berusaha untuk menguasai bahasa asing. Betul ya? Iya. Pernah dengar imbauan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Pernah dengar? Sepertinya saya sering mendengar. Sering mendengar? Sering mendengar, iya. Bagaimana Richard menanggapi? Saya setuju sekali. Setujunya dalam artian seperti ini. Bahasa daerah itu kita perlu lestarikan. Karena di dalam bahasa daerah itu terkandung nilai budaya. Contohnya, bahasa Jawa ada penggunaan tingkatan bahasa halus untuk yang lebih tua. Jadi sebenarnya di dalam bahasa daerah itu terkandung nilai yang kita bangun dari nenek moyang kita mewariskan. Kita mesti lestarikan itu karena itu kesejatian kita Indonesia. Mengutamakan bahasa Indonesia, kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai yang utama. Dengan itu kita tetap menjaga budaya kita, sekaligus juga menjaga persatuan kita sebagai satu bangsa. Kita ada bahasa daerah tapi penggunaan bahasa Indonesia untuk membuat kita merasa tetap sebagai bangsa. Ingat Sumpah Pemuda ya, bahasa sebagai bangsa, bahasa dan bangsa. Itu satu konsep yang berjalan beriringan. Terus kemudian bahasa asing. Ini menarik karena saya sendiri setelah belajar cukup lama, saya akhirnya memahami bahwa dengan saya belajar bahasa Inggris loh, Taska, itu bisa membuka atau saya bisa memahami buku-buku bahasa Inggris, bisa tahu ilmu-ilmu di dalamnya. Jadi kalau saya mengumpamakan itu, bahasa Inggris itu seperti kunci untuk membuka perpustakaan ribuan ilmu di dalamnya. Sama kalau misalnya kita tahu bahasa Perancis, misalnya tahu bahasa Italia, yang pasti buku-buku Italia, ilmu-ilmu yang ditulis dalam Bahasa Italia itu pasti kita bisa tahu. Kita bisa tahu, oh seperti ini tuh. Apapun itu kan. Jadi sebenarnya bahasa itu jendela untuk membuka kita terhadap semua pemandangan, semua ilmu yang begitu besar, begitu luas di luar sana. Tanpa bahasa sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin.
Saya tekankan sekali lagi, tidak mungkin. Jadi saya setuju sekali dengan itu. Tetapi satu poin yang perlu saya tekankan berkaitan dengan bahasa Indonesia. Coba tebak. Apa? Ini soal penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Penggunaan, ada kegelisahan nggak? Kegelisahan terhadap penggunaan bahasa Indonesia saat ini? Iya. Banyak ya. Banyak, terutama penggunaan bahasa tulis di sosial media. Betul sekali. Itu yang saya maksudkan. Itu yang sesuatu yang benar-benar membuat saya tuh seperti gelisah. Kita mau membawa kemana bahasa Indonesia? Kalau anak-anak sekarang tidak bisa membedakan bahasa yang mereka tulis itu sebagai yang berbeda, tata cara menggunakannya, tanda baca, segala macam, itu sudah bercampur aduk dengan bahasa lisan. Kita perlu bertanya lagi, kita mau membawa bahasa Indonesia seperti apa? Kalau kita mau menginginkan bahasa Indonesia suatu saat nih ya, kita mimpi bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu bahasa yang diperkenalkan sebagai bahasa internasional pengantar, ya kita mesti berusaha keras supaya memperbaiki struktur, tata, tetapi sekaligus anak-anak kita di pendidikan, kita mesti memberikan itu secara jelas dan tepat bahwa penggunaan bahasa lisan, tulisan itu mesti berbeda. Dan media juga harus berperan lebih besar, lebih baik juga kan untuk memberikan berita-berita atau apapun itu dalam bahasa yang baku. Sejauh ini yang saya tahu itu penggunaan bahasanya kurang baku, sehingga yang orang serap, orang yang menonton, anak-anak terutama generasi muda, yang mereka menyerap bahasa media dan menganggap itu benar. Mereka menggunakan itu. Adanya perulangan yang berulang-ulang, sehingga anak-anak atau generasi muda pada akhirnya menganggap, oh ini adalah satu kebenaran yang diterima. Iya. Sehingga mereka menggunakan itu kemudian. Sehingga mereka menggunakan kemudian. Ketika orang mengatakan itu salah, mereka bilang, loh, bukannya itu yang digunakan terus setiap hari? Itu yang kami dengar kok. Iya. Jadi pendidikannya secara tidak langsung ya, mengenai penggunaan bahasa secara tidak langsung di berbagai media. Baik, sekarang kita akan kembali ke bahasa daerah. Menurut Richard sendiri, bagaimana mengembalikan kecintaan anak-anak untuk menggunakan bahasa daerahnya mereka masing-masing? Sebenarnya menurut saya kembali ke struktur terkecil masyarakat yang adalah keluarga. Keluarga, terutama orang tua, masih sadar bahwa bahasa daerah itu sesuatu yang perlu kita lestarikan. Bukan berarti mereka harus belajar dan menggunakan itu setiap hari. Diperkenalkan. Memperkenalkan itu bukan sesuatu hal yang salah, bukan? Jadi memperkenalkan bahasa daerah supaya mereka tahu bahwa kita punya nilai-nilai ini dalam bahasa daerah. Dengan kita menyebut orang tua dengan kata ini, kita punya nilai sopan santun seperti itu. Itu sih menurut saya, kembali ke keluarga, dan juga mungkin ini sebagai satu gerakan nasional. Tapi menurut saya di tempat daerah saya sudah mulai ada gerakan itu tuh kembali. Ada satu hari dalam satu minggu untuk memakai busana daerah dan pengajaran tuh dalam bahasa daerah. Oh, sudah ada di sekolah? Ada gerakan. Iya. Oh, betul baik. sekali. Jadi sudah ada gerakan nyata atau bentuk nyata daripada penggunaan atau pelestarian bahasa daerah itu sendiri ya. Tapi mesti diperluas. Jadi bukan cuma satu daerah saja, mesti satu gerakan nasional. Richard, sayang sekali kita sudah harus mengakhiri perjumpaan ini. Tapi saya mau minta pesan dari Richard tentang penggunaan bahasa daerah. Bahasa daerah. Pesan saya berangkat dari keprihatinan saya tadi itu, karena sekarang orang banyak berpikir kalau menggunakan bahasa daerah itu seperti tidak percaya diri. Menganggap ketika saya menggunakan bahasa daerah, itu berarti saya tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ketika kita terlalu sering menggunakan bahasa daerah, dianggap kolot seperti itu. Ternyata di dalam bahasa daerah itu terkandung nilai yang sangat luhur dan tinggi. Maka marilah kita menjaga bahasa daerah. Karena dengan itu kita kembali lagi ke nilai dasar kita sebagai bangsa Indonesia, maupun kekayaan-kekayaan kita sebagai suku-suku dengan bahasanya yang berbeda. Itu sih yang paling penting. Dan kalau bisa bahasa daerah tetap dilestarikan, bisa diajarkan sebagai kurikulum tiap daerah yang terus dikembangkan, bila perlu diperkenalkan ke daerah lain, bila perlu ke negara lain.
secara internasional. Karena itu kekayaan kita perlu bangga. Saya bangga sebagai orang Manggarai, saya bangga dengan bahasa Manggarai. Terima kasih Richard. Nah itu tadi ngobrol-ngobrol santai saya dengan Richard tentang pentingnya pelestarian bahasa daerah. Karena bahasa daerah memiliki nilai-nilai keluhuran. Richard, Ya. boleh temukan satu ungkapan dalam bahasa Manggarai yang memiliki nilai-nilai keluhuran. Ya sebenarnya banyak ya yang ungkapan dalam bahasa Manggarai yang ada nilainya. Satu yang saya ingat, neka daku ngong data. Neka daku ngong data. Neka daku jangan menganggap punyaku ngong data yang adalah kepunyaan orang lain. Neka daku ngong data jangan menganggap punyaku yang adalah punya orang lain. Jadi itu ada nilainya adalah kita mesti berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tetapi dalam prosesnya kita jangan menjadi serakah. Dalam prosesnya jangan mengambil orang punya yang adalah punya orang lain. Masih tetap berusaha menjadi yang terbaik tanpa harus menjadi serakah. Menjadi yang terbaik tanpa harus menjadi yang serakah. Baik. Nah, Richard, terima kasih banyak atas Sama-sama, kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya juga sudah berbagi bersama kita semua yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di Temukan Kata, karena kata kita bertemu.